Ikhina fillah Al-Ustaz Agus Maulana Ustaz Firman, juga Wali KM Masjid Baitul Muttaqin Bapak Haji Tatang Sayyidudi, Bapak Haji Imam Jabiri, Bapak Haji Imam Mahfud, dan juga para hadirin hadirat yang hadir pada pagi hari ini dalam acara berzikir. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya, semua hajat kita diterima dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sekarang kita tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan hijriahnya tanggal 6 bulan Zulhijjah. Artinya beberapa saat lagi tanggal 9 masuk pada hari Arafah, tanggal 10 masuk daripada hari Nahar ataupun Idul Adha. Di antara kesunahannya adalah kita berpuasa di hari Tarwiyah ataupun di hari Arafah. Yang paling terpentingnya adalah hari Arafah, karena dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang berpuasa di hari Arafah atau puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa selama 1 tahun. Alhamdulillah. Bahkan saking pentingnya puasa sunnah ini yang terulang dalam 1 tahun, kata ulama fikih, seandainya misal pas hari Arafah jam 6 pagi di nasi uduk, dia nyarap dia ngeteh, dia lupa kalau itu adalah hari Arafah. Lalu dia ingat, langsung dia tinggalkan nasinya. Bolehkah lanjut berpuasa? Hukumnya tetap boleh. Alhamdulillah. Apalagi sahur di 6. Cuma ini jujur, jangan dilupa. Saking pentingnya. Ya. Ini disamakan juga seperti hukum orang yang memang sudah liman yaktan, sudah terbiasa, sudah menjadikan adanya dia berpuasa. Kebiasaannya udah pasti puasa Senin Kamis. Tiba-tiba di hari Senin benar-benar lupa kalau itu hari Senin. Pagi makan, jam 6:30 di lontong sayur. Baru ingat, ya Allah, ini hari Senin. Lanjutin puasa. Sampai boleh seperti itu. Nah, dikiaskannya juga dengan hari-hari yang memang disunahkan puasa yang terulang dalam 1 tahun, termasuk nanti besok adalah puasa Arafah. Ajak semua muslimin muslimah untuk berpuasa di hari tersebut. Juga dianjurkan oleh ulama, ya, nanti di hari Arafah mungkin pada asar sempatkan waktu kita di atas sajadah untuk berzikir, untuk bertadarruk, untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, menapak tilasi wukuf di Arafah. Mudah-mudahan ya saat ini atau besok kita wukuf di rumah masing-masing, tahun depan bisa wukuf di Arafah. Amin. Jadi boleh seperti itu tafakulan, yang walaupun berbeda waktunya, Saudi lebaran kapan, yang penting itu 9 daripada Zulhijjah yang kita yakini Arafah, berdoa yang memang itu memiliki hari spesial. Jadi itu anjuran dari para ulama. Keesokan harinya ba'da salat subuh disunahkan juga untuk imsak, menahan diri tidak makan, tidak minum. Puasa-puasaan, bukan puasa beneran, ya, puasa sebentar dari habis subuh sampai sholat Idul Adha. Jangan makan tuh, beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disuruh kita disunahkan makan. Tujuannya kalau Idul Fitri untuk meyakini bahwa hari itu sudah bukan bulan Ramadan. Hari itu sudah masuk 1 Syawal, Ramadan telah pergi. Makanya disunahkan habis subuh itu makan kurma, air. Jangan sih makan kurma langsung ketupat itu mah ya. Jadi langsung nyobain rendang. Kalau besok habis subuh tahan dulu. Makanya ada pilihan lah kurang lebih. Orang yang gak bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dia puasa tanggal 8, 9 Tarwiyah Arafah. Gak bisa dua-duanya, dia puasa Arafah. Gak bisa juga Arafah. Ngamalin itu sunnah Nabi dari habis subuh sampai sholat Idul Adha, puasa sebentar doang. Kalau orang udah kata puasa dari tanggal 1 sampai 9, habis subuh mau Idul Adha masih nyarap juga, masih ngopi juga. Korban itu kayak gitu.
Kebangkitan gak ada nilainya sama sekali menghidupkan syiar Allah. Ayam Zulhijjah, Asyur Zulhijjah, 10 daripada keutamaan di malam pertama daripada atau hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian setelah itu ibadah udhiyah. Nah ini yang akan kami bahas. Udhiyah adalah berkurban yang memiliki satu definisi, memiliki arti. Kurban itu adalah ma yusbahu minan na'am taqarruban ilallah min yaumin nahar ila akhiri ayyamin tasyrik. Kurban itu definisinya adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Penyembelihan ini adalah cara yang terbaik dalam Islam untuk kita memanfaatkan hewan, khususnya hewan yang dihalalkan oleh Allah. Jangan dulu membebas saja sebelum ada Nabi Muhammad. Namanya binatang mau dimanfaatin, yang penting mati. Ada yang dicekek, apa itu? Ya dicekek, ada yang dibanting. Ini masuk undang-undang tidak berperi kebinatangan namanya seperti itu. Makanya diatur oleh Rasulullah SAW ya dengan cara menyembelih. Makanya Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Allah menuliskan kebaikan atas segala sesuatu. Kalau kamu ingin berperang, ingin membunuh, kisos misalnya, baguskan bunuhanmu. Kalau kamu ingin menyembelih, baguskan sembelihanmu. Tajamkan daripada pisau, ya alirkan, putuskan daripada orang. Sembelih. Kembali pada definisi kurban, sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Nah, artinya binatang ternak. Ya, makanya di Quran ada surat namanya surat Al-An'am. Artinya apa? Binatang ternak. Sekian banyak binatang yang diternak. Dalam kurban hanya 3 jenis binatang saja yang diperbolehkan. Pertama, unta, sudah jelas. Kedua, sapi dan sejenisnya. 3, kambing dan jenisnya. Domba, sapi, jenisnya kerbau. Dan itu yang disebut dengan na'am. Yang sama juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau seseorang memiliki hewan ternak itu. Orang punya banyak ayam, wah jadi bos ayam dia. Ayamnya ada ribuan, wajib zakat kan? Enggak. Ya, kalau punya kambing nanti ada nisabnya, baru wajib dikeluarkan. Nah, jadi ini yang disebut dengan binatang ternak. Ya, walaupun ternak itu banyak, hanya 3 jenis binatang. Jangan bikin yang aneh-aneh. Saya dapat pertanyaan, Ustaz, boleh nggak nyembelih banteng? Banteng disembelih. Katanya mirip sama sapi mau kebo, nggak ada. Ya, nggak ada contohnya. Lagi juga repot nanti, lagi kalau politik. Ya, nyembelih rusa. Kijang, hanya itu saja. Sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Min yaumin nahar, dari hari nahar atau dari tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini bahasa 10 Zulhijjah, malamnya kita udah masuk 10 Zulhijjah. Kalau takbiran itu udah masuk 10 Zulhijjah, karena perbedaan Hijriah itu pergantiannya di waktu maghrib. Boleh gak pertanyaannya nyembelih malam-malam? Panitia pengen cepat aja udah potong aja malam takbiran biar cepat. Nah, boleh gak? Tidak. Rasulullah katakan fala udhiyah. Menyembelih itu waktunya setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Min yaumin nahar ila akhiri ayyamin tasyrik, sampai akhir daripada hari tasyrik. Jadi sepanjang hari tasyrik 11, 12, 13 itu boleh menyembelih. Misal, ibu baru punya duit tanggal 11 Zulhijjah hari tasyrik. Besok lebaran pemerintah memutuskan hari Kamis. Ya, baru ada duit hari Jumat. Dapat hadis 50 juta misalnya. Amin. Amin aja dulu ngayal. Nah, 50 juta nih. Beli dari kambing. Ya, seharga 5 juta. Kurbanin saat itu hari Jumat, boleh gak? Boleh. Hari Sabtu baru ada duitnya, boleh. Asal ada yang bisa motong aja, nah itu udah gak terima lagi, ya. Karena kurban ini sebenarnya dulu syiar masing-masing keluarga. Kepanitiaan itu baru digagas setelah era tahun berapa maksudnya. Karena dulu syiar, nanti kami jelaskan daripada hukumnya. Nah ini pengertian daripada kurban dulu. Sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, mendekatkan diri kepada Allah dari hari nahar sampai akhir hari tasyrik.
Disyariatkannya atau disempurnakannya syariat kurban ini tahun kedua Hijriah. Walaupun apabila sejarahnya dari sejak Nabi Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam, tapi baru disempurnakannya di tahun kedua. Dasar pengambilannya jelas dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Dalam Al-Quran surat apa? Al-Kautsar ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah, berdoalah untuk Tuhanmu. Nah, ini maknanya salat Idul Adha. Salat Idul Adha itu lebih afdal daripada salat sunnah Idul Fitri. Jadi masing-masing antara Idul Fitri sama Idul Adha punya keunggulan masing-masing. Ya, punya keutamaan. Salat Idul Adha itu keutamaannya, Idul Adha keutamanya ada di dalam salatnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan sampai meninggalkannya. Walaupun nggak berjamaah di masjid, boleh sholat di rumah masing-masing. Dan sah sholatnya, boleh sholat sunnah di rumah masing-masing. Kalau ketinggalan, pokoknya jangan sampai nggak sholat. Kenapa? Pahalanya besar. Dalilnya langsung dari Allah dalam Al-Quran. Jangan gara-gara jagain kambing semalam kan paginya kalau sholat. Jagain kambing 100.000 doang, paginya kalau sholat itu ada. Ada yang kayak gitu ada? Bukan ada, jangan ya, tetap sholat. Kalau ketinggalan sholat di rumah seperti biasa, tata caranya 2 rakaat. Dengan rakaat pertamanya 7 kali takbir selain takbiratul ihram, berarti jadi 8. Ya, jadi 8 takbir tuh. Kemudian takbir rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Udah baca surat, kuliah, selesai. Pakai khutbah nggak usah, kagak usah, orang sendiri mau khutbah ke tembok. Wa ya ayyuhal kaum ittaqullah. Kata bininya udah gila hati gua. Jadi salat Idul Adha, fashalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah perintahnya. Dan berkurban, sifat amr memang. Walaupun nanti ulama menanggapinya beda-beda hukum tentang kurban. Ya, itu dalil yang pertama dalam Quran. Yang kedua, surat Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan unta itu atau hewan ternak kurban itu kami jadikannya ia untuk kalian termasuk syiar-syiar Allah. Jadi hewan kurban itu syiar Allah. Makanya kata ulama fikih juga dalam beberapa kitab dikatakan sunnah kita bertakbir ketika melihat hewan kurban. Sunnah bertakbir. Tapi yang mau dikurbani bukan kambing-kambing di jalanan sekarang. Kalau di jalan ada kambing, Allahu Akbar. Itu masih dijual, belum tentu jadi kurban ya. Yang udah dibeli sama orang, udah pengen dijadikan kurban, kita kerjanya sunnah bertakbir. Kenapa? Hadza min sya'airillah. Ini termasuk daripada syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, ketakwaan di dalam hati. Jadi dasarnya itu dalam Al-Quran. Dalam hadis banyak. Kenapa saya katakan banyak? Rasulullah semenjak disyariatkan berkurban tahun kedua Hijriah nggak pernah ninggalin kurban, Bahkan beliau mewajibkan diri beliau sendiri. Nah, ini makanya salah satu saya sebutkan satu hadis saja riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keutamaan berkurban. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin." Tidak ada satu amalan manusia yauman nahar, di hari nahar 10 Zulhijjah, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min ihraqid dam, selain menuangkan darah. Enggak ada amalan lagi apapun yang menandinginya yang lebih dicintai oleh Allah kecuali berkurban di hari nahar. Makanya sampai begini kata ulama, misal fikih banyak permisalan ya. Ada orang sedekah 5 juta di hari Idul Adha. Sedekah berapa bu? 5 juta. Sama orang punya duit 5 juta beli kambing buat berkurban. Mana yang lebih afdal? Yang beli kambing buat kurban lebih afdal daripada sedekah 5 juta. Bahkan lebih dari itu pun kata ulama tetap kurban lebih unggul, lebih afdal, lebih utama daripada sedekah. Ada orang sedekah sampai 50 juta di hari Idul Adha misalnya. Sedekah 50 juta. Kemudian ada orang punya duit 5 juta beli kambing kurban.
yang 5 juta beli kambing buat kurban itu lebih afdal daripada sedekah 50 juta. Saking hari itu gak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah. Kecuali mengalirkan darah. Ini bahasa mengalirkan darah juga jadi hukum juga ulama nih. Mengenai afdaliyah, keutamaan. Misal ibu-ibu patungan 7 orang beli 1 sapi. Ya, emang kadang kita semuanya juga patungan, jarang 1 orang beli 1 sapi ya. Kecuali artis kayak itu. Ya, jadi 7 orang patungan beli 1 sapi. Sama 7 orang masing-masing beli kambing. Berarti kan bandingannya 1 sapi dengan 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor sapi. 7 kambing lebih afdal dari 1 ekor sapi. Bicara afdalnya saja. Tapi silahkan kau berkorban dengan yang mana, pilihan kita masing-masing. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis itu, innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa aslafiha. Hewan itu akan datang di hari kiamat. Bahasanya datang di hari kiamat. Kadang diolah sama kita, nanti jadi tunggangan di Siratal Mustaqim. Wah, ini Siratal Mustaqim yang kambing gitu. Bahasa hadis Nabi itu datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Yang disebutin nama Nabi itu yang nggak kepake sama kita semua. Kita paling manfaatin daging doang. Yang disebutin Nabi tanduknya, bulunya, kukunya. Kata ulama, ini menggambarkan kesempurnaan hewan kurban tersebut yang akan datang di hari kiamat tanpa berkurang sedikit pun. Makanya dianjurkan, diwajibkan bahkan oleh ulama berkurban dengan binatang yang terbaik. Gak boleh berkurban sama yang sakit. Kambing pincang, kupingnya panjang sebelah yang aku pendek. Kambingnya pincang misalnya, gak boleh. Kurban pakai kambing pincang, ntar di hari kiamat datangnya pincang juga. Sama. Jadi menggambarkan kesempurnaan. Ya, datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fatihu biha nafsa. Darah itu akan sampai duluan di sisi Allah sebelum jatuh ke bumi. Maka bahagialah, berbaiklah kalian, senanglah dengan hewan kurban tersebut. Artinya bersukacita dengan ibadah berkurban. Sampai-sampai riwayat yang lain mengatakan lisahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Setiap orang yang berkurban, 1 helai bulu dari hewan kurbannya, dia mendapatkan 1 kebaikan. Itu bulu domba ada berapa bu? Misalnya itu bulu domba ada berapa? Kambing bulunya ada berapa? Segitu kebaikan yang akan dia dapat. Ini luar biasa fadilah. Ya, makanya jangan sampai dilewatkan bagi yang mampu. Dan ada kesunahan bagi yang ingin berkurban. Yang ingin berkurban dari tanggal 1 kemarin. Kalau sekarang baru tahu nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, man ra'a hilal dzulhijjah. Siapa orang yang sudah melihat awal bulan Zulhijjah tanggal 1, wa arada ayyuhiyya, dan dia ingin berkurban, falyumsik an ash'arihi wa asfarihi, maka tahanlah kuku dia dan rambut dia. Ibu yang mau kurban dari tanggal 1 kemarin, sunnahnya jangan motong kuku, jangan motong rambut. Bagi yang mau kurban, yang kagak kurban kemarin hari Jumat, ya potong sunnah. Ini kuku panjang banget. Ditanya, kenapa kuku panjang? Ini udah awal Zulhijjah, Ustaz, mau kurban? Kagak sih. Lah, kagak kurban mau ngapain? Yang mau kurban aja sunnah untuk tidak motong kuku. Nah, hukumnya nanti kalau ada pertanyaan mungkin di luar daripada majlis setelah selesai boleh. Hukum kurban, banyak ulama berbeda pendapat. 1. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, kebanyakan diikuti oleh muslimin dari kalangan India, Pakistan, Bangladesh, Ahbab di sana. Itu mazhab Hanafi, Ahlul Ra'i. Mazhab Hanafi mengatakan kurban hukumnya wajib diusir bagi yang mampu. Wajib, wajib bagi yang mampu. Kenapa? Karena ada sabda Rasul, riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku mendengar Rasulullah bersabda, 3 perkara untukku wajib dan untuk kalian sunnah, kata Nabi. Salah satunya alayya fardun wa kunna lakum tatawwu, kata Nabi.
3 perkara bagiku wajib kata Rasul untuk kalian sholat. Pertama al-witr, sholat witir. Makanya mazhab Hanafi sholat witir juga wajib. Mazhab Hanafi sholat witir kita kalau bisa sholat witir ya. Insya Allah di sini kayaknya semuanya istiqomah melaksanakan sholat witir. Amin. Kelihatan dari wajahnya, ya. Kelihatan dong wajahnya, tahu benar apa kagak. Ya, bos nonton aja dulu. Sholat witir, ya sampai-sampai Nabi bilang al-witru hakun. Witir itu hak. Malam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak witir bukan bagian dari kami. Agak berat memang Rasulullah katakan seperti itu. Minimal witir 1 rakaat. Kapan Ustaz? Habis ba'diyah Isya. Kalau kita nggak bisa bangun malam tahajud, ya witir dari habis ba'diyah di 1 rakaat atau 3 rakaat lebih bagus. Adnan kamal. Sholat witir itu wajib buat Nabi. Kedua, an-nahar, berkurban. Yang ketiga ad-duha, yaitu sholat duha. Makanya mazhab Hanafi mengatakan wajib kurban bagi yang mampu. Yang kedua, mazhab kita yang kita pegang. Nah, mazhab Imam Syafi'i. Ya, mazhab siapa Bu? Imam Syafi'i. Biasanya pakai imam. Jangan kata Syafi'i kata apa Ustaz? Syafi'i aja. Syafi'i mana? Ya, kata Imam Syafi'i ulama besar ya. Imam Syafi'i dengan ashabnya, para pengikutnya mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu, bagi yang mampu. Saya terangkan lagi, kesunahan ini pun terbagi 2 Bapak Ibu sekalian. Rahimakumullah. Kesunahan itu terbagi 2 dalam kurban. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sebagaimana ada fardu ain, ada fardu kifayah. Gak usah diterangin lagi dah ya. Fardu ain udah tahu kita. Sholat 5 waktu wajib. Fardu ain kewajiban kita bersama, individu, personal. Gak ada toleransi untuk meninggalkannya. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib itu fardu ain. Fardu kifayah, sholat jenazah. 2 orang aja. Haji imam yang nyolatin doang sendiri ada jenazah. Itu udah gugur 1 Indogram ini. Ya, wajib imam dapat pahala sekampung segini misalnya. Masya Allah. Itu namanya fardu kifayah. Karena cukup kifayah. Gitu. Nah, sunnah ain dan sunnah kifayah dalam kurban begini. Sunnah ain ditekankan kepada setiap kita yang punya penghasilan. Setiap kita yang punya penghasilan. Penghasilan ini kan kadang zaman sekarang nggak mesti dari kepala keluarga, nggak mesti dari suami Pak ya. Kadang istri juga punya penghasilan. Bahkan lebih banyak duitnya dari lakinya. Kenapa? Lakinya udah pensiun, istrinya jualan online, banyak aja duitnya. Nah, itu kena juga ibu sunnah ain namanya. Kalau ibu ada kemampuan dalam kurban. Sunnah kifayahnya dalam tiap keluarga. Dalam tiap keluarga. Maknanya apa? Kalau perorangan dia tidak mampu, silahkan dalam satu keluarga itu patungan untuk berkurban. Misal suaminya cuma punya duit 2 juta, ya istrinya punya duit 3 juta, ya patungan jadi 5 juta, dapat beli kambing kurban. Maka itu menggugurkan sunnah kifayah dalam satu keluarga. Namanya Ustaz tetap nama 1 orang saja kalau 1 kambing. Ya, namanya 1 orang. Dan nggak usah di rolling Bu. Kadang juga suka di rolling kan namanya. Misal tahun kemarin suaminya yang kurban, sekarang pengen kurban lagi, istrinya bilang, "Pak," dia panggil papa lagi, makan ke singkongnya udah. "Pak, kemarin kan atas nama papa, sekarang nama mama dong." Iya, tidak nama mama. Ayo udah boleh, akhirnya diganti nama istrinya. Bolehkah hukumnya? Boleh saja, tapi itu tidak perlu. Kenapa? Cukup aja nama kepala keluarga, karena itu sudah mencukupi kifayah seluruh keluarga. Ibu tenang, udah pasti dapat pahala juga. Karena pahala itu buat satu keluarga kalau sudah atas nama kepala keluarga. Tapi sekarang ibu-ibu minta gantian nama, duitnya, duit lakinya juga. Nah, bener gak? Loh kan bener iya. Namanya doang nama bini, duit gue juga kata lagi dalam hati juga nggak berani ngomong. Aku udah bini. Gua tahu. Jadi itu udah buat yang
Syurutul mudhahi ada tuh balik, minimal dia sudah balik, karena biar berkontribusi mengamalkan sunnah dalam berkurban. Anak bayi gak bakal bisa ngamalin sunnah kurban kalau kurban atas nama bayi. Misal anak bayi umur 1 tahun, kurbannya atas nama dia. Kesunahan yang berkurban dia makan daging kurbannya, gitu. Yang berkurban sunnah makan daging kurbannya. Lah bayi 1 tahun makan kambing nggak bu? Kelolodan dia makan kambing. Ya makan siapa? Bapaknya juga, emaknya juga. Ya udah, makanya udah atas nama kurban. Ini namanya kifayah. Jadi jangan salah paham bahwa 1 kambing buat 1 keluarga, tidak. 1 kambing tetap untuk 1 orang, tapi pahalanya mencukupi 1 keluarga. Ini namanya sunnatul kifayah, sunnah yang mencukupi 1 keluarga pahalanya. Seperti itu. Kalau sapi 7 orang maksimal, 5 orang boleh, 4 orang lebih bagus 4 orang lah. Cuma jangan patungannya 3 juta, kalau 4 orang mah kagak dapat sapi 3 juta 4 orang. Ya, kalau 4 orang minimal berapa? 5 juta ya, 6 juta 4 orang baru itu ideal itu. Sebenarnya saya nyaranin sapi yang 7 orang 4 orang. Emang kenapa Ustaz? Masing-masing dapat paha. Masing-masing dapat paha sapi kan begitu. Karena bagiannya sepertiga. Nah, kembali lagi. Nah, biar tidak ceramah cuma dikemas dalam fikih ya. Fikih dikemas dalam ceramah. Jadi kurban yang begitu sangat agung, ya hukumnya dalam mazhab kita adalah sunnah muakkadah. Terakhir, kriteria mampu itu seperti apa? Nah, ini kan pertanyaan kita. Ya, apakah yang gelangnya banyak, mak yang kalau beli bensin, beli gelang beli bensin ini. Mas mulu, padahal rantai pembuat itu. Astagfirullah, mampu itu kata ulama, kebutuhan dia cukup di hari Idul Adha sampai hari tasyrik. Bukan hanya kebutuhan dia, tapi kebutuhan alaman tajibu nafaqatuhu, orang yang dia wajib nafkahi. Ya kepala keluarga lah, bapak-bapak. Pokoknya sampai hari tasyrik ada duit buat makan, pasti nggak bakal kelaparan. Kemudian bapak punya tabungan, punya simpanan, tapi bukan istri, uang yang maksudnya simpanan ya, nggak boleh nyimpan istri. Punya tabungan simpanan ya yang cukup buat beli hewan kurban, maka itu tergolong mampu. Itu aja disimpel. Mampu itu pokoknya sampai hari tasyrik dia udah pasti bisa makan, beras separuh lagi, ya kan? Bekas tahlilan ya. Kemudian sampai di situ dia punya tabungan yang cukup untuk membeli hewan kurban, maka itu tergolong mampu. Maka sebenarnya kurban ini bukan antara mampu atau tidak mampu, berani apa kagak, benar nggak bu? Iya. Kalau berani kurban, ya, kalau nggak berani ya udah jangan dulu. Ya. Kalau dihadapkan dengan yang lebih wajib, silakan prioritaskan yang wajib. Apa misalnya Ustaz, antara kurban sama yang wajib, misalnya bayar utang, seragam doang, ngaji doang, seragam banyak belum bayar katanya. Kalau misalnya ada utang, itu wajib bayar utang dulu, jangan kurban. Ini kurban, tapi utang nggak dibayar. Yang utangin tahu, wah itu dia kurban itu, belum bayar itu dia, supaya kambingnya mati kan. Ya kesal kan. Kalau misalnya mau bayar utang silakan. Ada mau masukin anak sekolah karena ini tahun ajaran baru ya silakan. Makanya harus diniatkan. Dengan cara apa niat kita berkurban? Menabung. Sehingga dengan menabung itu nggak akan mengganggu dengan uang untuk kebutuhan kita yang lain. Nabung Pak. Jadi benar-benar niat. Ya, jangan sampai tiap tahun cuma modal tusuk sate marah. Order kan? Tapi nggak apa-apa. Sebab yang nggak kurban dia memakan daging kurbannya itu juga dapat kebaikan buat dia. Alhamdulillah. Apa jadinya? Orang kurban semuanya kagak ada yang makan. Ini dibuang tuh daging. Dulu pernah terjadi, cuman dimansuh oleh Rasul. Rasul dulu menyuruh daging kurban nggak boleh dimakan fauqa salasati ayyam, lebih 3 hari. Pokoknya hari tasyrik harus habis kata Rasul. Loh bagaimana? Bukan muka daging udah itu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya bersabda lagi. Artinya dalam sabda yang kedua ini menghapus yang pertama yang nggak boleh makan 3 hari. Makanya jangan salah paham.
share tuh dalam video tuh penggalan hadisnya, jadi nggak tahu, nggak dijelasin bahwa hadis itu udah masuk, hadis itu sudah dihapus. Rasulullah katakan tentang daging kurban, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah oleh kalian daging kurban tersebut. Wa at'imu, kalau kalian udah makan udah kenyang, berikan makan. Kita masak-masak bagi wa. Yang ketiga ini amalin mama, wa dakhiru, simpanlah daging tersebut. Alhamdulillah. Ada yang udah 3 bulan masih saumnya masih daging kurban, padahal udah bulan Maulid. Nggak apa-apa, itu emang udah perintah Nabi, suruh disimpan, ya, suruh disimpan. Jadi jelas sampai di sini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, bisa berkurban di tahun ini, dan mudah-mudahan semua yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum